Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana sih pemenuhan hak anak. Nah, Bayu, tadi kita sudah bahas bahwa anak ini bahas sedikit tentang hak anak untuk berpendapat. Nah, sebenarnya sejauh mana sih anak itu bisa mengemukakan pendapatnya? Kan kadang ada yang bilang kebebasan berpendapat itu dibatasi dengan kebebasan berpendapat orang lain juga. Ini agar anak tidak juga mungkin karena terlalu kebablasan akhirnya semuanya diungkapkan, akhirnya meninggalkan juga norma sopan santun gitu. Misalnya gimana biar anak tetap bisa mengemukakan apa yang ia rasakan, ungkapkan, tapi tetap pada hakikatnya bahwa dia berbicara pada orang tua. Oke, nah kalau kayak gitu sebetulnya adalah satu dimulai dari berlatih untuk mengemukakan pendapat dulu gitu. Jadi ada dua nih kalau kita melihat di sini. Satu adalah melatih keberanian anak untuk mengungkapkan pendapat, dan yang kedua ketika anak sudah terlatih untuk berani mengemukakan pendapatnya, dia tahu aturan norma yang berlaku gitu kan. Mengemukakan pendapatnya itu seperti apa, sejauh mana, dan bagaimana dia menyikapinya, berbicaranya begitu kan. Nah, kalau bahas yang pertama dulu, karena kita ada di budaya timur gitu kan, seringkali bahwa kebebasan berpendapat anak itu dianggap sebagai suatu hal yang nggak boleh gitu, itu nggak sopan gitu. Yang pada akhirnya sampai dewasa pun gitu kan, anak menjadi anak-anak yang pasif, yang tidak kemudian berani untuk mengungkapkan pendapatnya walaupun misalnya itu benar gitu. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan kalau untuk yang poin pertama melatih anak gitu. Yang pertama tentunya adalah anak diajarkan untuk bisa untuk menyampaikan apa yang dia suka gitu. Dan biarkan anak menyampaikan itu. Karena kadangkala yang membatasi itu secara tidak langsung, mungkin orang tua nggak langsung, tetapi secara tidak langsung membatasi anak dalam keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat. Nah, kalaupun memang anak belum berani, itu nggak apa-apa banget untuk ditanyakan. Jadi orang tua yang menanyakan kepada anak, kamu maunya apa? Gitu kan, maunya yang mana? Kalau untuk usia-usia tertentu mungkin dia sudah bisa pinpoint, aku maunya yang ini sama yang ini gitu, atau yang ini gitu. Tetapi di usia-usia misalnya masih 3 tahun, karena sebetulnya hal ini sudah bisa dilatih dari usia dini sekali. Bahkan dari usia 3 tahun gitu ya, kemampuan anak untuk kemudian mengungkapkan pendapat itu bisa dilatih. Kalau dia belum bisa tahu yang dia mau, kita bisa memberikan pilihan, maunya yang mana. Kemudian anak speak up, dengerin ngomong, saya mau pilih yang baju merah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, didengerin gitu. Oke, kita pakai baju merah ya. Di situ anak mendapatkan penguatan perilaku bahwa dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau, dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi seleranya dia, apa yang dia inginkan, dan orang tua mendukung itu. Nanti skupnya makin luas lagi, makin besar lagi gitu kan. Dan pada akhirnya bisa membantu anak untuk jadi anak yang lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Itu juga nggak putus dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarga sih. Karena kadang ada keluarga tertentu yang memang ya udah anak-anak tuh nggak boleh ngomong apa-apa gitu kan. Ada keluarga yang sangat demokratis sekali, boleh ngomong apa aja, boleh melakukan apa aja sepanjang tanggung sendiri resikonya gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau yang memang nilai keluarganya seperti itu cukup baik, tapi dampingi juga anak dengan value-value yang dipegang tuh seperti apa gitu. Nah, Mbak Yoni, mungkin kan pengetahuan mungkin tidak semua orang tua memahami ini. Jika memang ini sudah terjadi di usia anaknya sudah remaja dan kita baru sadar, oh ternyata selama ini saya kurang loh memenuhi hak mereka, mungkin mendampingi mereka, misalnya memberi kebebasan untuk mereka berpendapat. Apakah terlambat atau mungkin masih selalu ada jalan menuju Roma? Gimana, Mbak? Kita aliran yang selalu ada jalan. Iya, selalu ada jalan. Jadi nggak apa-apa, kamu masih ada jalan gitu kan. Sepanjang memang orang tua mau memperbaiki relasinya dengan anak, selalu dan senantiasa ada jalan yang bisa kemudian dilakukan. Dimulai dari mana sih? Kalau emang nyadar itu kesalahannya, dimulai dari say sorry, maaf ya sama ini mungkin mama waktunya sedikit untuk temenin kamu, tapi sekarang kayaknya waktunya udah jadi jauh lebih banyak, boleh nggak atau mau nggak kalau misalnya kita lebih banyak menghabiskan waktu gitu ya. Itu bisa dimulai dari sana, diikuti dengan perubahan perilaku yang sifatnya konsisten. Memang mungkin itu agak sedikit menjadi tantangan. Kenapa? Karena anak kan sudah terbiasa terbentuk polanya yang apa-apa sendiri, nggak perlu ditemenin gitu kan. Apalagi begitu masuk teenagers, peran orang tua tuh udah mulai bergeser sekali kan, lebih konformitas sama teman-teman atau apa. Mungkin masuknya juga akan menjadi challenging gitu. Nah, itu butuh trik-triknya. Kalau remaja ya artinya masuk ke dunianya mereka, ikutin apa yang mereka mau, lebih banyak kalau lagi diskusi nggak ngegas dulu, tapi lebih gitu, ikutin aja arahnya kemana. Saat enak baru kemudian ngasih masukan. Dimulainya sih dari situ. Oke, jadi dimulai dari bagaimana memperbaiki relasi antara anak dan orang tua, terus bagaimana juga kita mencontohkan juga dari diri kita sendiri agar itu juga jadi hal yang bisa anak lakukan. Intinya selalu ada jalan, karena kita adalah orang-orang yang selalu mencari jalan untuk bisa memperbaiki semuanya, karena tidak ada kata terlambat ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Semoga anak-anak Indonesia
Indonesia makin terpenuhi hak-haknya yang mungkin selama ini belum dapat haknya, bisa segera ya. Bayu tetap sehat ya, sampai ketemu lagi nanti di kumpul keluarga berikutnya ya. Terima kasih. Oke, nah keluarga Indonesia seru banget kan perbincangan kita hari ini. Karena itu jangan sampai ketinggalan episode kumpul keluarga lainnya karena selalu ada pembahasan menarik. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.